Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semuanya. Salam sehat, ceria semua dan bahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada semua bunda-bunda yang hadir berkenan di sesi sepikir saya di virtual conference pada hari ini. Sungguh bahagia sekali saya hari ini ternyata bisa membersamai bunda-bunda semuanya, insya Allah, mbak-mbak, kakak-kakak, kita izin sharing dan belajar bersama, insya Allah selama 1 jam ke depan. Kita akan mulai, alhamdulillah, tepat waktu dari jam 10, dan insya Allah sampai pukul 11. Terima kasih banyak. Di sini juga saya mengundang semua teman-teman untuk hadir. Baik, izinkan saya sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rusna Meswari, saya lahir besar di Jakarta, tapi sekarang domisili saya di Jember, hingga akhirnya saya masuk di komunitas ibu profesional Jember Raya. Dan saya di Bunda Produktif, tepatnya di klaster Delisia. Alhamdulillah diamanahkan juga oleh teman-teman. Saat itu saya dipilih untuk menjadi leader klaster. Saya bilang kalau mau menjadikan saya cluster leader, teman-teman semua harus beraktif di sana. Jadi terima kasih atas kesempatannya, saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya dari co-hosting 4 agama, dan sesi kali ini saya akan bercerita ya. Lebih tepatnya saya lebih sukanya yaitu dengan menggunakan storytelling. Saya akan tetap memberikan presentasi saya, dan saya akan bercerita tentang storytelling karena tema saya yang saya angkat hari ini adalah tentang bahagiakan harimu dengan jurnal. Nah, sebelumnya saya boleh saya mau tanya dulu sama bunda-bunda di sini sebentar ya. Saya izin mute dulu, boleh ya? Tidak berbenturan. Ya. Oke, suara saya jelas ya? Oke, saya mau tanya dulu ya. Jadi, oke, siap. Oke, saya mau tanya dulu. Ini saya bahagia banget teman-teman, banyak yang hadir. Boleh ada yang membantu saya untuk menjadi volunteer, ya kan? Saya cuma mau tahu nih dari teman-teman di sini semuanya. Pasti yang namanya udah ikut ibu profesional ya, pastinya sudah pernah bikin jurnal. Dan kita memang dilatih bikin jurnal kan ya setiap hari. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Boleh ya 2-3 volunteer. Saya mau tanya menyapa dulu, kenapa teman-teman tertarik ikut menjadi baik itu menjadi partisipan ataupun mungkin nanti akan ada yang menjadi bumblebee di sesi saya. Silahkan, bolehkah ada yang mau membantu saya? Saya pengen tahu, jadi survei dulu kenapa pingin ikut di sesi saya. Oke, Mbak Rizky Fikrian dari Bekasi Raisen. Oke, silahkan Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Mbak Una. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Rizky, Masya Allah. Silakan. Kenapa nih Mbak Rizky? Tentang Quran journaling itu saya sangat tertarik sebenarnya. Dulu waktu kelas Bunda Cekatan itu saya pernah menggunakan metode ini untuk self healing gitu. Dan sekarang masih saya lakukan sih, walaupun enggak setiap hari seperti dulu, tapi ketika saya butuh mood booster gitu, sedang down, itu saya menggunakan teknik ini untuk merefleksikan diri, untuk memberikan support pada diri sendiri, seperti itu. Disesuaikan dengan tema-tema yang saya butuhkan, tentunya begitu, Mbak.
Masya Allah. Ada lagi Bunda Rizky, terima kasih banyak. Jadi akhirnya karena dari situ aku pengen tahu gitu kan? Kenapa, Ma? Kurang jelas? Karena dari situ, karena dari situlah akhirnya Bunda Rizky bergabung di sesi saya, maksudnya. Iya, betul. Saya pengen belajar lagi. Kebetulan ini lagi butuh mood booster yang banyak. Wah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Rizky. Semoga saya di sesi kali ini bisa memberikan insight, karena pastinya informasi di luar sana begitu banyak sekali ya. Iya, betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana informasi tersebut bisa memberikan insight di kehidupan kita. Dan semoga hari ini juga memberikan insight ya. Terima kasih Mbak Rizky. Amin. Jazakillah khair Mbak Una. Sama-sama, wa anti jazakillah khairan kasiron. Oke, teman-teman boleh bebas ya. Boleh di chatting, boleh di inbox tulis, dan boleh juga ada yang mau menjadi volunteer. Saya minta 1 orang lagi deh. 1 orang atau 2 orang boleh untuk kenapa sih tertarik pengen ikut sesi di sesi saya. Dan yang kedua, pernah melakukan jurnal apa aja? Kan tadi Mbak Rizky tuh ya kan, pernah melakukan Quran journaling, Masya Allah. Dan pastinya sudah biasa menjurnal juga, karena di Ibu Profesional kita sudah membiasakan diri untuk menjurnal. Yuk silahkan, siapa yang mau menjadi volunteer untuk menyampaikan kenapa tertarik dengan sesi ini. Yang kedua adalah apakah sudah pernah melakukan jurnal, karena ini penting, jadi saya tahu sesinya ini udah pada belum nih. Yuk silahkan, ada yang mau? Oke, Mbak Dewi Rifayanti, Mbak. Masya Allah, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Alhamdulillah sehat. Ini saya tertarik banget buat mengingat lagi zaman-zaman dulu sekolah. Saya suka banget bikin jurnal, tapi sekarang udah gak punya waktu buat bikin jurnal. Saya emang suka banget nulis-nulis di agenda gitu. Terus ya, tapi saya sukanya basic banget, minimalis gitu. Tapi ngeliat punya Mbak Una tuh kayak rajin setiap hari tuh jadi semangat lagi, kayaknya pengen merubah rutinitas yang sekarang ya nggak sempet ngejurnal, sempetnya aja pengen tiap hari gitu ngejurnal lagi. Masya Allah. Mau ikutan belajar ya? Baik, terima kasih Bunda Dewi. Ternyata Bunda Dewi juga sudah ya, dan ternyata teman-teman di sini bukan hal yang sudah menjadi hal yang biasa ya kan, maksudnya biasa di sini sudah tahu. Boleh 1 orang lagi sambil saya membacakan, nanti 1 orang lagi yang mau membantu saya open mic volunteer. Kenapa tertarik di sesi ini dan apakah sudah melakukan jurnal apa saja yang pernah dilakukan oleh Bunda-Bunda? Boleh? 1 orang lagi? Ada? Itu saya baca. Bentar ya, saya sambil menunggu. Oke, Bunda Ina, silahkan dibuka raise hand. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum. Silahkan Bunda Ina. Makasih sebelumnya ya. Oke, jurnal sebenarnya udah sering sih ngejurnal, jurnal harian anak, jurnal harian pribadi, kemudian jurnal proyek ya. Tapi untuk yang Quran ini memang baru bagi saya, makanya ikut kelas ini ya ingin tahu tentang karena Mbak Una kan sering share di ini ya, di Facebook gitu tentang journaling Quran, jadi kepingin tahu bagaimana kalau misalnya Al-Quran yang mau dijurnalkan gitu. Masya Allah, terima kasih Bunda Ina. Berarti Bunda Ina udah keren banget ya, udah biasa melakukan jurnal-jurnal sebelumnya ya. Dan apa yang dirasa Bunda Ina? Ya senang aja sih, sekaligus kalau misalnya lagi bete gitu kan, tinggal lihat-lihat jurnal gitu, apalagi yang jurnal anak, jadi kayak semacam flashback gitu ya, jadi membaca dan melihat kembali, jadi membayangkan atau bisa menghayati suasana hati pada saat menulis jurnal tersebut. Saya Masya Allah terharu mendengarkannya. Terima kasih Bunda Ina. Saya ada waktu 3 menit sebelum saya akan mulai ke konsep jurnal, dan saya akan melakukan storytelling dulu. Kenapa ini sampai saya setiap hari hidupnya penuh dengan jurnal ya kan? Terus kemudian saya akan share jurnal-jurnal yang bisa, konsep jurnal itu kayak gimana sih Mbak Una? Terus gimana sih bisa ngejurnal tiap hari?
terus apa sih yang harus kita punya gitu kan, dan apa sih peralatan yang harus kita punya. Saya akan share, tapi izinkan saya untuk membaca terlebih dahulu ya dari teman-teman di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Mbak Lewita. Saya ada waktu 3 menit ya untuk membaca teman-teman. Jadi teman-teman silahkan kalau ada yang mau memberikan kenapa suka menjurnal, kenapa suka ikut sesi ini, kemudian apakah sudah pernah menjurnal, kalau sudah menjurnal, jurnal apa aja. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Mbak Lewita. Kayaknya baru jurnal di IIP dan ingin belajar bikin jurnal lainnya juga. Wah, Masya Allah. Mbak Atik, journaling membahagiakan, Mbak. Saya pernah ikut gratitude journal dan itu mood booster banget. Nah, yang ini penasaran dengan Quran journaling seperti apa. Saya mau tahu dari Mbak Arina. Saya mau tahu gimana cara biar bisa konsisten nulis jurnal, Mbak. Sip, nanti insya Allah ya. Suka banget lihat Mbak Una posting jurnal-jurnal. Oh, Masya Allah, terima kasih Mbak Arina. Semoga bermanfaat ya. Kemudian ada lagi Mbak Arya, dari Mbak Ira. Penasaran dengan Quran journaling yang sering baca di Facebook Bunda Una. Jurnal yang pernah dibuat, jurnal-jurnal di IIP saja. Oh, jurnal-jurnal di IIP saja. Oke. Ada lagi kah? Saya mau dari Mbak Siti Sadia. Saya mau belajar tentang menulis jurnalnya, Mbak. Oke, siap. Insya Allah ya, semoga waktu yang tersisa 45 menit lagi ini bisa menjadi jawaban ataupun storytelling yang saya akan gunakan. Bismillah ya. Oke, sudah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda semuanya, saya minta izin untuk kita belajar bersama. Saya minta izin untuk share bersama, karena dengan saya meminta izin dari bunda-bunda semuanya, itu akan menyebabkan ilmu itu, atau bukan hanya ilmu, insight yang didapat bisa memberikan kebahagiaan atau bisa berdampak kepada kita. Jadi nanti setelah sesi acara, bisa cerita ya sama saya, insight apa sih yang didapat. Nah, sebelum memulai storytelling ini, saya akan izinkan saya akan storytelling dulu. Setelah storytelling, saya akan bagikan PowerPoint. Baru setelah itu nanti ada sesi tanya-jawab. Gitu ya. Ini virtual conference saya untuk pertama kali di Ibu Profesional. Jadi sebelum memulai sesi kita, Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bersabar. Kenapa? Kok pakai bersabar? Karena bunda-bunda 1 jam bersama saya. Ketika kita membangun kesadaran, maka kita akan menjadi orang yang sabar. Begitupun kalau kita ingin menjadi orang yang bersabar, kita harus menjadi, menjadi ahli syukur terlebih dahulu jika ingin menjadi orang yang ahli sabar. Nah, setelah kita melakukan, bunda-bunda sudah sadar bahwa 1 jam bersama saya, tapi nggak usah khawatir, ada juga kan ya nanti yang bakal jadi bumblebee, kayaknya Mbak Una aku mau pindah, enggak apa-apa. Oke, yang mau jadi partisipan full juga, Masya Allah, terima kasih dan Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari izinkan saya supaya sesi kali ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Kita berdoa dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim, berdoa menuntut ilmu. Jadi saya juga belajar dari bunda-bunda di sini semuanya. Yuk kita mulai dengan sesi berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai, saya storytelling dulu ya, izinkan saya ya. Sebelum kita mulai tahu dulu apa itu jurnal ya, saya akan menceritakan dulu tentang, kita menyamakan dulu nih konsep jurnal. Konsep jurnal itu apa ya Mbak Una? Apakah dia sama dengan diary atau buku harian kita? Jadi gini, pertama kali saya tahu jurnal itu adalah tahun 2012 ketika saya research dan ketika saya sekolah di luar negeri, yaitu di Malaysia. Pertama kali itu saya mengenal konsep jurnal secara akademisi. Oke. Karena dulu itu saya suka sekali menulis, pasti di sini bunda-bunda semuanya, mbak-mbak, kakak-kakak, suka banget kan ya nulis diary ya.
Nah, dulu tuh saya tuh bermula dari suka nulis diary, nulis sekolah, ya kan, diary lah pokoknya dari harian. Pasti teman-teman semua juga melakukan itu. Terus karena kita perempuan zaman sekolah kan suka nulis juga tuh ya, suka nulis ya kan, nulis buku sekolah. Kalau yang suka nulis, biasanya kalau yang nggak suka nulis, yang nggak suka nyatet ya udah lewat gitu aja ya. Lalu kita sekolah tuh nulis catatan sekolah ya kan, kemudian diary. Nah, yang berhasil ditutup itu maksudnya yang tidak berlanjut itu adalah nulis ini ya, nulis sekolah karena kita mungkin udah nggak sekolah ya. Tapi yang masih berlangsung itu diary, ibaratnya gitu kan. Diary itu atau ya udah nulis-nulis aja di diary kita. Nah, ternyata pada saat saya sekolah, lanjut sekolah itu, saya mengenal konsep yaitu jurnal. Tapi jurnal yang saya kenal ini, Bunda-Bunda, itu adalah jurnal ilmiah. Bunda-bunda mungkin di sini kalau seorang yang akademisi, mungkin dosen-dosen ya insya Allah, kalau kita langsung bilang mengatakan jurnal, maka itu akan jurnalnya itu adalah jurnal ilmiah. Maka oleh sebab itu di sesi kali ini saya ingin menyamakan konsepnya dulu supaya tidak ada yang miss. Mbak Una, jurnal yang Mbak Una maksud itu apa sih gitu kan? Jadi gini, jurnal yang ada di kita itu jurnal yang sudah saya lakukan sebelum saya melakukan ini apa namanya ilmiah jurnal tersebut, dan ini adalah salah satu pencetusnya ya. Pada saat saya sekolah tersebut, saya di lingkungan teman-teman yang suka sekali menulis jurnal. Jurnalnya ini bukan jurnal ilmiah. Mereka menuliskan misalnya gini, jurnal disebutnya adalah study jurnal, mereka nulis syukur jurnal, kemudian mereka juga menuliskan daily jurnal. Terus saya bertanya, apakah sama ya dengan diary? Kemudian ada beberapa bilang, konsepnya kalau misalnya kita mau diary, lebih baik itu namanya reflection journal. Terus saya bertanya, lalu konsep jurnal ini seperti apa sih sebenarnya? Jurnal itu adalah bagaimana menjadi sebuah catatan harian kita, bukan catatan harian ya, catatan yang regularly kita buat, tetapi dia bertema. Jadi misalnya ada traveling journal, ada food journal, ada fertility journal, seperti misalnya saya sekarang membuat fertility journal, ada apalagi misalnya tentang home journal, everything yang bunda-bunda tulis, tetapi punya temanya sendiri-sendiri. Kemudian karena itu jurnal sifatnya adalah personal ya, kalau kita bilangnya personal atau privacy, bukan privacy. Kalau saya memang senang membagikan, jadi saya suka share, meskipun itu adalah kita personalnya kita, ya kan? Jadi kita bisa membagikan hal tersebut jika memang bermanfaat. Jadi pada saat itu saya membuat tema dan membuat konsepnya. Lalu bagaimana Mbak Una membagikan waktunya? Hal pertama dulu yang saya kenal itu salah satunya adalah pada saat itu tahun 2000, itu pertama kali bullet journal keluar, tahun 2015 ya atau 2000, saya agak lupa tahun, pokoknya tuh 5 sampai kurang lebih ya teman-teman, 5 sampai 7 tahun terakhir. Jadi jurnal itu adalah catatan harian yang bertema dan menceritakan proses kita. Kalau diary itu kan kita menuliskan aja ya, menuliskan aja gitu. Sedangkan kalau jurnal itu kita punya tema, punya hal apa yang ingin kita lakukan. Nah, jadi kenapa sih jurnal ini membahagiakan gitu kan? Saya balik lagi, yang dari jurnal ini membuat turning back-nya saya. Pada saat saya down, pada saat saya jatuh, saya itu suka sekali, jadi ketika momen si jurnal itu saya jurnalkan ya, mulai dari misalnya saya jurnal reflection jurnal, ya kan, kemudian selain reflection jurnal, saya mulai dengan jurnal syukur, kemudian jurnal-jurnal food jurnal, dulu saya suka banget traveling jurnal, jadi saya jurnalkan. Jadi setiap kali itu isinya itu ada temanya masing-masing. Jadi saya membuat tema untuk masing-masing jurnal. Loh, kenapa sih Mbak Una
kok semuanya di-journaling? Karena sebenarnya dengan saya menjurnal itu, itulah yang membantu proses titik balik saya, bukan hanya titik balik, saya bisa memaknai life itu sendiri, dan momentum yang paling buat saya keren banget ketika saya melakukan Quran journaling. Jadi senternya itu si Quran journaling, kalau di mind mapping itu senternya si Quran journaling ya, kemudian baru ke yang lain-lain. Jadi dari saya korelasikan kehidupan saya dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita ya, untuk muslimah ya, untuk kita sebagai yang beragama Islam, ini adalah salah satu center untuk pedoman hidup kita. Jadi ketika saya suka melakukan jurnal, jadi makanan apa yang saya suka, saya tulis tuh food journal. Nah, apa aja sih nanti saya akan share kepada bunda-bunda ya. Apa aja sih isi tema-tema minimal yang kita punya. Sebenarnya tidak ada guide khusus. Tidak ada. Itu adalah diri kita. Kita mau nempelin apapun itu boleh. Tapi biasanya ketika kita sudah punya guide bebas, bagaimana itu bisa meng-guide kita, akhirnya nanti kita akan menemukan pola. Jadi teman-teman bukan jangan ya, kalau saya dalam proses menemukan jurnal itu adalah saya temukan dulu polanya. Karena saya bukan percaya lagi di Al-Quran disebutkan siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Jadi di situ ketika jurnal itu adalah self discover juga, itu yang utama. Kemudian dengan jurnal juga saya men-tracking kehidupan saya. Jadi ketika saya korelasikan dengan sains, saya terkagum-kagum ternyata jurnal itu salah satu terapi yang dilakukan oleh para psikologi kepada pasiennya. Saya kaget kan, loh kenapa pasiennya? Gimana ya kalau digunakan buat orang yang sehat? Tapi ternyata penggunaan dari jurnal ini, ya, penggunaan dari jurnal untuk yang misalnya pasien jurnal ini ternyata dia memberikan efek ketika kita move, memberikan efek nyaman, memberikan efek bahagia. Lalu saya korelasikan dengan Al-Quran. Dan dari sains itu, karena background saya sains, saya gali lagi nih, apakah itu ya dengan Al-Quran. Akhirnya saya menemukan bunda-bunda ada 17 ayat di Al-Quran yang mengatakan tulis-tulisan dan menulis. Wah, ini keren banget, saya pikirkan. Pada saat saya membuat itu, saya berpikir, wah, di Al-Quran dinyatakan bahwa ada kata tulis, tulisan, dan menulis, berarti sebegitu krusialnya ya. Kemudian ada juga yang Rasulullah SAW mengatakan, ikatlah ilmu. Rasulullah pernah mengatakan, ikatlah ilmu dengan tulisan. Bahkan sahabat Nabi pun berkata, ya Rasulullah, saya sudah hafal, lalu tindakan selanjutnya apa? Ikatlah dengan tulisan. Nah, sehingga momen inilah, momen sedih, bahagia saya tulis, sehingga ketika saya menuliskannya adalah saya bisa memapping hal-hal yang penting, hal-hal yang krusial di dalam hidup kita. Jadi ketika kita menemukan titik down, jatuh, kita bisa buka lagi nih, oke, saya pernah ngalamin kayak gini, tindakan apa sih yang pernah saya lakukan? Itu salah satu manfaatnya ya. Nah, kalau misalnya mau ditanya manfaatnya apa aja, nanti saya akan share apa sih manfaat dari menjurnal itu, karena biasanya kan pada saat kita menjurnal itu adalah ada efek meningkatkan hormon endorfin ya, bahagia gitu, rilis ibaratnya. Ada pergerakan rilis, dan ternyata dengan kita menulis itu bisa menyebabkan neuro micro action kita ke saraf otak. Dan yang lebih luar biasa lagi, dengan cara kita membuat mind map dengan cara kita menuliskan semua pikiran kita, ternyata itu merupakan salah satu potensi untuk namanya disebut juga dengan melejitkan potensi otak. Nah, dari situlah akhirnya saya bilang, wah, ini kenapa tidak saya jadikan sarana untuk saya bertumbuh dan berkembang dengan saya membuat tracking kehidupan dengan melakukan jurnal.
Nah, terkait jurnal, teman-teman bisa memilih loh. Bisa dengan cara digital. Jadi sekarang nih ada nih yang digital. Ada yang pakai dengan digital ya kan? Boleh. Ada juga yang cara manual. Boleh juga. Mana yang membuat teman-teman nyaman, perhatikan dua-duanya. Jadi nanti teman-teman bisa cek, aduh kayaknya aku suka yang manual ya. Teman-teman bisa, bunda-bunda bisa melakukan yang manual. Tapi kalau misalnya aku sukanya yang digital deh, nggak apa-apa. Pakai juga yang digital. Nanti dicek mana yang memang betul-betul bisa memberikan efek bahagia dan bermanfaat. Proses journaling ini hasilnya akan terasa ketika kita konsisten di dalamnya. Jadi apa aja sih yang harus disiapin? Yang pertama adalah pastinya kita menyiapkan waktu. Waktu misalnya kalau saya melakukan jurnal itu pagi sama mau tidur. Biasanya yang selalu saya isi itu adalah bullet journal, jurnal syukur, Quran journaling, sama reflection journal. Terus bagaimana Mbak Una? Banyak banget jurnalnya. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti saya akan kasih contoh dulu ya sebelum nanti ada yang request. Misalnya Mbak Una tolong jelasin dong tentang Quran journaling. Saya akan request dulu, saya izin screen sharing ya. Bentar. Saya izin screen sharing. Ini tulisan saya sebentar, saya akan mulai dari awal ya. Ini insya Allah gambarnya muncul ya. Sebentar. Loh, sebentar teman-teman mau ya ini dia saya akan buka dulu bentar ya. Bentar ya. Tadi ternyata sudah saya siapkan terus keluar. Oke, sambil nunggu ini. Nah, jadi apa aja sih yang dipersiapkan saat menjurnal? Sambil ini nunggu screen sharing-nya saya share. Teman-teman, pada saat teman-teman mau melakukan jurnal, teman-teman yang teman-teman siapkan adalah yang pertama adalah waktu dulu. Waktu itu penting banget. Jadi teman-teman plot dulu. Mana yang teman-teman ada waktunya yang tepat untuk teman-teman menjurnal. Jangan langsung banyak ya. Minimal 15 menit atau beberapa menit ketika teman-teman melakukan hal itu. Jadi teman-teman tidak langsung serta-merta apa sih namanya langsung aku mau ngejurnal banyak gitu kan. Enggak. Jadi teman-teman siapkan dulu waktunya mulai dulu dari hal yang sederhana. Siapkan waktunya sekitar 15 menit. Setelah itu teman-teman saya akan mulai dulu ya. Bismillah. Ini muncul ya. Saya akan buat ini dulu. Bentar. Yes, dah. Ya. Ini the journal book ya. Ini adalah a short guidebook and journal and how to journal. Jadi ini konsepnya kita samain dulu ya. Jurnal itu adalah kalau saya konsepnya jurnal itu adalah daily harian kita, bukan diary ya, tapi adalah buku catatan kita yang kita tulis punya temanya. Kemudian kita sudah punya frame. Ini jurnal ini adalah isinya adalah tentang misalnya saya ambil di sini adalah jurnal syukur. Berarti bagaimana saya mengekspresikan syukur saya. Kalau teman-teman mau Quran journaling berarti everything about Al-Quran. Kalau teman-teman bilang food journal tentang jurnal. Contohnya saya juga punya buku khusus untuk IP, terutama di sesi ini ya. Nah ini biasanya ini saya jurnal saya di Ibu Profesional. Jadi saya tulis ini everything about IP. Gambarnya nampak ya. Nah ini goals waktu di IP. Jadi ini ada buku khusus untuk IP. Misalnya ini. Kemudian kalau yang ini, misalnya ini adalah khusus jurnal untuk jurnal Al-Quran. Saya ada 2 jenis sebenarnya. Ini yang tematik, yang satu lagi bukan tematik. Bentar ya, saya akan share dulu. Jadi kemudian ada ini misalnya ini jurnal traveling,
Tapi traveling ini saya ini kan ke hari-hari. Kemudian ini ada jurnal quote. Jadi setiap kali momen di hari-hari saya menemukan, hari ini saya nemu quote bagus nih, kata-kata dari siapapun itu. Baik dari anak kecil saya akan tulis, saya tuliskan, saya gambarkan di sini. Nah, biasanya di situ saya ada refleksi di Al-Qur'an juga. Biasanya sih banyak banget quote-quote itu dari Al-Qur'an saya tulis juga di sini. Nah, misalnya contohnya adalah seperti ini. Ini adalah quote ya. Bauna kok artistik misalnya ada tulisan itu bonus. Jadi nanti kalau yang ada tulisan-tulisan tempelan-tempelan itu sebenarnya lebih ke art journal ya. Kalau art journal mungkin belum dibahas di sesi kita ya. Nah, terus ini juga ada sketchbook jurnal aku juga, jurnal saya juga. Saya share dulu ya sebelum kita mulai. Terus ini salah satu jurnal syukur yang di tahun 2020 ini saya pakai pada saat kelas Bunda Cekatan. Jadi ini adalah tantangan 30 hari ya. Waktu tantangan 30 hari saya menggunakan jurnalnya adalah semua manual di sini, di buku ini. Kemudian kalau ini yang suka bullet journal, ini adalah jurnal saya, bullet jurnal saya, tapi saya paling suka pakai minimal plan, karena kalau dengan minimal plan itu saya bisa mix gitu. Contohnya adalah ini. Bentar ya. Contohnya adalah saya buat seperti ini. Ini yang minimal plan, terus kalau ini adalah Ramadan jurnal saya. Ramadan jurnal saya pas banget waktu itu acaranya Ibu Profesional juga Bunda Cekatan, jadi saya punya 2. Jurnalnya pada saat IP Bunda Cekatan saya ada 2, yaitu yang tantangan 30 hari sama yang saya lanjutkan sampai dengan 3 bulan, dan hasilnya ini, kalau yang ini yang pure yang Bunda Cekatan, saat sesi Bunda Cekatan. Kemudian ada jurnal, ini ada jurnal reflection saya. Ini adalah jurnal reflection. Kalau ini biasanya jurnal reflection saya buat di sini. Kemudian satu lagi ini ada jurnal fertility. Saya juga ada jurnal fertility, program hamil saya. Dan ini ada jurnal food. Ini biasanya jurnal food. Nah, jurnal food saya juga selalu masukkan Al-Quran di dalam sana. Kemudian sama yang pastinya adalah romantic journal. Saya juga punya romantic journal. Romantic journal itu adalah gimana saya menjurnalkan romantic saya dengan suami saya di sini. Ini adalah romantic jurnalnya saya. Kemudian, ada project jurnal juga, tapi kalau project jurnal biasanya nggak terlalu saya konsenkan ya, karena biasanya itu udah berkaitan dengan minimal plan. Nah, biasanya kalau yang project itu saya simple banget, cuman saya bikin kolom-kolom, kemudian saya bikin time di sini. Udah itu aja. Sebenarnya masih ada lagi jurnal, teman-teman bisa cek di Facebook saya sebelumnya ya, ada 10 jurnal. Terus gimana sih Mbak Una kok kerjainnya banyak banget? Nanti aku share di sesi setelah yang ini ya. The Journal Journey Book. Ini adalah apa aja. Saya ambil contoh satu ya dari jurnal syukur yang saya buat. Nah, jadi ketika misalnya teman-teman buat, jadi saya langsung bikin nih special moment syukur jurnal guidebook. Jadi di sini saya akan tulis nama, jurnal itu mulai kapan, terus saya tulis ini temanya tentang apa ya? Kalau tentang jurnal, ya saya tulis tentang jurnal gitu. Kemudian saya tentukan how do I make time and space to write. Kapan ya saya mengerjakan ini? Nah, ketika awal-awal teman-teman nikmati dulu prosesnya. Biasanya ketika saya menikmati proses, hanya di reflection dulu. Saya akan mengapresiasi diri saya seperti, oh saya belum bisa nih jam segini. Enggak apa-apa. Ini aja, dinikmati aja prosesnya. Tapi saya tetap konsisten di situ. Gitu. Jurnalnya ini jurnal apa aja ya. Gitu. Jadi saya tentukan dulu waktu dan sama tempat. Jadi saya membenarkan lingkungan saya dulu nih. Jadi kalau saya ngejurnal tuh, saya udah siapin bukunya, pulpennya. Jadi itu bikin semangat kan. Minumnya ya kan, dan yang paling utama itu adalah kesiapan slot waktu dan pikiran kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di mana sih tempat best untuk nulis biar ngalir, itu saya tentukan. Terus saya tulis di sini. Jadi sebelum memulai jurnal itu saya harus aware dulu, dan saya menjadikan setiap jurnal itu adalah momen. Karena gini, mau masak aja ya kan, kita siap-siap ke pasar, nyiangin, ngiris, motong, itu buat makan kita. Saya dulu mikir gitu, wah
gimana kehidupan kita seharusnya lebih keren lagi nih kita siapkan. Karena apa? Di yaumil akhir nanti Allah akan menanyakan kehidupan kita, waktu kita. Jadi saya dulu mikirnya gini, sebelum nanti saya menghadap Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah kan akan ngasih tuh buku di tangan kanan atau di tangan kiri. Dunia ini ibaratnya seperti saya gladi resik deh. Jadi saya nulisin dulu gitu kan. Niatnya tetap karena Allah, karena saya meyakini bahwa jurnal itu adalah mengikat ilmu dan membangun kesadaran kalau kita salah ya udah dibenerin yuk salahnya yang mana. Oh, ini aku kurang tepat nih gitu. Jadi semua saya jurnalkan gitu. Nah, tentukan tempat yang bagus di mana. Nah, biasanya kalau saya traveling jurnal saya selalu bawa jurnal yang kecil ya, yang ini ya. Jadi momen-momen traveling pun saya jurnalkan gitu. Jadi sebelum teman-teman ngejurnal itu siapin itu dulu. Waktunya yang di mana? Maksudnya waktunya kapan? Terus tempatnya di mana untuk nulis. Kemudian berapa banyak sih Mbak Una harus nulis? Kalau saya untuk menjadi konsisten sebanyak itu, triknya adalah saya gunakan waktu 10 sampai 15 menit. Saya nggak langsung jeder 2 jam, 3 jam, tidak. Karena ketika misalnya saya ketagihan, saya langsung di warning harus ekologis. Ekologisnya di sini adalah saya harus pastinya yang namanya ibu-ibu kan ya, nggak mungkin semuanya dikerjain. Jadi saya konsisten 10 menit, 15 menit. Tiap hari dikerjain nggak? Dikerjakan, tapi tidak semua 10 jurnalnya itu enggak. Ya kalau lagi nggak traveling, ya nggak traveling dong, nggak pakai jurnal gitu kan. Kalau lagi nggak masak, food yang nggak buat. Paling kalau food itu kalau saya makan di luar, saya akan, wah makanan di sini enak, saya ambil foto atau saya gambar, lokasinya di mana, tempatnya di mana. Jadi kalau ada yang nanya momen kayak gimana, sampai nomor teleponnya saya tulis, jadi memudahkan saya. Jadi cukup 10-15 menit dimulai dari itu dulu. Hingga akhirnya nanti kita konsisten, naik-naik bisa sampai ya maksimal ya buat saya ngejurnal itu 1 jam. Jadi enggak ini. Nah, ini kalau lagi bagus nih saya mapping. Misalnya adalah gratitude journal ya, teman-teman bisa dapatkan informasinya banyak banget. Tapi saya akan cari dulu hal-hal penting apa sih yang bisa dimasukkan sebagai pemantik saya misalnya di jurnal syukur ya. Nah, ini adalah jurnal exercise saya. Nanti saya akan share juga di Quran journaling tuh kayak gimana sih Mbak Una, saya akan share. Nah, ini adalah ketika saya menjurnal tentang alhamdulillah. Ini sebenarnya salah satu jurnal ini ya. Bunda Produktif ya, saya kan punya jurnal untuk IP juga khusus. Nah, ini waktu awal-awal saya tulis, saya bilangnya jurnal juicing exercise. Jadi sebelum saya menuliskan itu, saya ini dulu nih, saya tuliskan bebas dulu nih aliran rasanya saya. Kemudian apa aja sih yang harus dipersiapkan Mbak Una? Bebas. Biasanya kalau saya, kadang saya pakai doodle, hand lettering, collage, writing, dan quote. Karena ini yang membuat saya bahagia gitu. Jadi saya nggak overload sampai 2 jam, 3 jam, nggak. Awalnya sih dulu iya, tapi akhirnya saya mencoba ekologi sehingga akhirnya 1 jam aja. Bagaimana saya belajar mengatakan selamat tinggal, kata maaf, apa yang saya inginkan, dan di sini juga saya bisa express strong feeling, terutama saya korelasikan, contohnya ya, kalau di Quran journaling itu saya selalu korelasikan dengan Quran journaling dan bagaimana saya juga mengucapkan terima kasih. Lalu, kenapa sih dengan menulis? Karena dengan menulis dan menghormati isi jurnal kita, sebenarnya kita menjadi wali, sejarawan, penjaga, dan menciptakan mandiri, terelakkan baik di dalam maupun di luar halaman buku yang sudah kita buat, dan juga adalah persiapan gladi resiknya sebelum kita tutup usia. Kemudian saya balik lagi ke Quran Jurnal, tadi ada yang kaitannya dengan Quran. Ini tadi saya contoh yang guide umumnya ya, how to journal secara simple. Secara simple yang bisa bunda-bunda lakukan dulu gitu. Jadi supaya enjoy happy di dalamnya. Lalu kalau yang Quran journaling, saya izin share dulu. Apa aja sih yang Mbak Una isi di dalam Quran journaling? Saya izin stop dulu ya. Sebelum saya masuk ke sesi Quran journaling,
Ini saya izin sesi ya, buka-buka dulu ya di inbox ya. Sebentar ya, Insya Allah. Banyak yang tanya. Oke, ini ada, saya baca dulu ya Bunda-Bunda, izin ya, sekitar 5 menit. Saya mau tahu gimana caranya biar bisa konsisten nulis jurnal, Mbak. Suka banget dan Mbak Una posting jurnal-jurnalnya. Oke, konsisten nanti kita bahas. Penasaran Quran journaling yang sering baca dia. Oke. Maaf Mbak Una, screen-nya masih syukur jurnal sepertinya. Oh iya, betul. Itu saya ambil contoh screen jurnal. Oke, Masya Allah banyak banget yang Mbak Una itu pembagian mengerjakan semua jurnal itu gimana Mbak? Kalau tadi saya jawab dulu yang konsisten ya. Kalau konsisten, oke. Kalau konsisten, saya selalu menyediakan waktu. Jawabannya adalah sediakan waktu. Kalau saya nggak mau mengerjakannya di waktu luang. Tapi saya buat prinsip konsep di diri saya adalah luangkanlah waktu untuk saya menulis 15 menit. Maka tadi di screen sharing yang saya sampaikan, saya tulis dulu tuh. Saya buat komitmen di jurnal tersebut, saya tulis, Bismillah, saya akan nulis 15 menit. Contoh ya, Quran journaling 15 menit. Secara konsisten, saya gambarkan setiap pagi dan malam, saya menulis, saya bahagia di dalamnya. Saya tuliskan seperti itu. Jadi itu ibaratnya mengkoneksikan dengan otak kita. Karena kalau kita tidak menulis, cuman bilang, nanti aku mau ngejurnal, nanti aku akan buat, otak kita bingung. Ini kita mau disuruh ngapain ya? Ini mau disuruh ngapain, mau ngapain gitu. Jadi kalau saya jelasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngejurnal 15 menit untuk Quran journaling, misalnya setiap hari 15 menit, setiap pagi habis subuh dan mau tidur setiap malam. Jadi saya mengomandokan otak saya seperti itu. Nanti jurnalnya yang satu lagi misalnya jurnal syukur, misalnya seperti itu kan. Ini jurnal syukur, misalnya saya berarti sekaligus dengan jurnal syukurnya. Itu biasanya satu paket kalau jurnal syukur dengan Quran journaling. Kalau yang traveling, yang food journal itu enggak tiap hari. Biasanya saya akan tulis sebulan sekali atau seminggu sekali. Jadi enggak semuanya langsung 10 jurnalnya itu tidak. Tapi disesuaikan dengan kondisi kita. Seperti itu ya. Terus apa lagi nih? Banyak. Oke ya, belum sesi tanya jawab ya, bentar ya. Mbak Una pernah ketika sedih ditulis juga. Betul, kalau ketika sedih feeling itu, saya masukkan ke jurnal reflection. Biasanya sih itu udah sekaligus sama Quran journaling. Jadi biasanya ada dua ya, reflection untuk Quran journaling materi yang saya sedang baca, atau reflection di bullet journal. Kalau bullet, ada 3 yang saya selalu lakukan, dan itu nggak pernah terlepas, yaitu Quran journaling, bullet journal, sama jurnal syukur. Otomatis kalau Quran journaling itu kaitannya sama refleksi. Jadi nanti itu saya siapin tuh, di pagi sama malam mau tidur. Dan karena itu sudah menjadi habit, akhirnya biasanya suami tuh akan ngingetin, kamu kenapa hari ini misalnya, bukannya udah jadwalnya ngejurnal ya, aku jeda dulu deh 10 menit, kayaknya agak capek, nanti ingetin aku ya Mas untuk aku refleksikan sesi ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya juga minta support orang-orang terdekat. Oke, kalau orang jiwa seninya kurang, bisa, jurnal itu nggak hanya ada yang kurang seni, enggak. Dia boleh tulisan loh, Bunda-Bunda tadi yang sudah saya sampaikan, boleh writing, nggak harus cantik-cantik, itu enggak. Saya juga waktu awal-awal tulisannya rata semua kok, yang penting kita temanya jelas dan isinya apa aja, kayak gitu. Oke, jurnal itu harus handwriting nggak? Enggak juga, teman-teman bisa milih 2 ya. Bisa boleh digital, boleh bisa pakai pakai tangan ya, manual. Mana yang paling nyaman? Tapi kalau saya secara personally, saya suka yang ini, yang apa namanya? Yang hand lettering. Kenapa? Bukan hand lettering ya, yang pakai tulisan tangan, meskipun tulisan tangan saya dulu jelek banget, karena saya terus menulis dan saya bahagia, akhirnya lama-lama rapih ya, insya Allah. Di situ tuh bisa mengaktifkan micro action saya gitu, dan membuat rilis happy ketika saya mengerjakannya dengan manual. Oke, seperti itu. Kalau teman-teman mau bertanya, boleh silahkan. Saya akan izin share sedikit ya tentang Quran journaling.
Apa aja sih Mbak Una yang ada di Quran Journaling? Sebentar, saya izin screen sharing lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya, boleh ya. Boleh di box, atau boleh juga open mic, sambil saya buka tentang Quran Journaling untuk saya jelaskan sebentar. Bukan sebentar, sesuai dengan waktunya. Oke, silahkan ada yang mau bertanya, boleh. Ada yang mau di itu boleh sampai saya buka. Ada? Bentar ya. Saya buka dulu. Oke. Ini saya akan coba cara simpel saya. Teman-teman nanti kalau ada yang mau boleh share info ke saya ya. Nanti saya akan sharekan ke teman-teman. Jadi ada dua PowerPoint, tapi saya akan cari yang paling simpel ya. Bagaimana saya membuat Quran Journaling. Sebentar ya. Ini dia. Nanti kalau ada yang mau bisa ya. Nah, ini nampak ya. Oke. Memulai Quran Journaling. Pertama adalah aktivitas Quran Journaling itu sebenarnya sangat sederhana. Pertama adalah teman-teman niat dan berdoa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman memulai dari hal sederhana dulu ya. Pilih ayat yang ayat itu boleh random, boleh teman-teman aku mau memilih ayat ini, boleh. Boleh random, boleh sesuai mana ayat yang teman-teman suka, boleh. Kalau bingung teman-teman mau tentang aduh ketika sedih ayat apa ya, itu bisa teman-teman cek Telegram, teman-teman tulis @keyboard, ketika kita nulis wanita itu akan ada ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita. Bersedih itu ada ayat yang berkaitan dengan sedih. Boleh pakai, kalau nggak salah itu Telegram keyboard, saya juga pakai itu. Kemudian pilih ayat, yang kedua adalah pahami ayat. Pahami ayat itu teman-teman, kalau saya di dalam Al-Quran itu, jurnal Al-Quran itu saya siapkan Al-Qurannya, artinya, terjemahannya, mohon maaf, saya siapkan tafsirnya juga. Biasanya saya pakai untuk referensi saya gunakan ada Asmaul Husna. Kemudian biasanya kalau itu ada kaitannya Sirah Nabawiyah, saya gunakan Sirah Nabawiyah. Sama satu lagi adalah tafsir. Nah, kalau saya penasaran dengan satu ayat ya, dan itu ada kata-kata Quran Arabiknya yang menarik, maka biasanya saya langsung pakai yang Al-Quran yang pakai 3 bahasa dengan per ayat. Bukan per ayat, per kata. Seperti ini. Nah, itu biasanya saya pakai karena di sini ini Al-Qur'annya ada 3, jadi dia ada bahasa Arabnya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Suka bahasa Inggris, jadi tadi mohon maaf ya ada pakai bahasa Inggrisnya karena kebiasaan ya. Jadi itu habit saya juga, banyak referensi saya dari menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu kita masukin nih contoh saya. Oh ya, sebentar. Contoh ini manual aja nggak apa-apa ya. Contoh, jadi saya tulis kayak gini di buku, misalnya jurnal Al-Quran ya yang saya punya. Jadi teman-teman, pertama adalah adab terhadap Al-Quran di waktu misalnya tersebut, saya akan ngaji dulu. Saya ngaji, saya baca artinya, baru setelah itu jangan lupa. Tulis di sini topiknya apa, ayatnya apa, tanggal berapa buatnya, kemudian baru kita tuliskan. Nggak usah khawatir kalau nggak suka art, tulis biasa aja, nggak masalah. Yang penting kita punya skema jurnalnya. Kemudian tulis arti, sama ada ayat yang ini kata apa sih, itu saya tuliskan. Kemudian setelah itu baru deh, jangan lupa terjemahannya, kemudian tafsir yang kita gunakan, tafsir apa, semua referensi harus masuk di situ. Kemudian saya tulis penjelasan ayat itu bisa saya menggunakan tafsir, bisa juga saya menggunakan kajian ustadz yang saya pelajari. Setelah itu baru deh saya refleksikan ayat Al-Quran dengan kehidupan saya. Kemudian setelah kita refleksikan, udah tahu nih, action apa ya yang bisa aku lakukan setelah aku mengetahui hal itu, karena saya meyakini hak ilmu adalah diamalkan. Jadi konsep hashtag dalam hidup saya 3, yaitu belajar, mengajar,
dan menginspirasi. Jadi itu adalah salah satu yang membuat saya bersemangat terus ngerjainnya gitu. Meskipun dalam hidup pasti banyak tantangan ya, cuman belajar untuk mengelola dirinya juga salah satunya dengan frame jurnal tersebut. Jadi balik lagi, pilih ayat, pahami ayatnya, mengambil pelajaran dari ayat. Kemudian kalau penjelasan ayat gunakan tafsir, kita bukan menafsirkan tafsir ya teman-teman. Tafsir itu hanya bisa ditafsirkan oleh orang-orang yang berilmu. Jadi kita membaca penjelasannya saja, kemudian menuliskannya. Yang kita ambil adalah setelah kita membaca arti, membaca tafsir, direfleksikan dengan kehidupan kita. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Seperti itu. Nah, terus biasanya saya mapping seperti ini nih. Bentar ya, apa saja pelajaran penting dari ayat ini? Ini adalah pemantik refleksi saya. Bagaimana aku bisa menjadi lebih baik setelah belajar dari ayat ini? Apa saja informasi yang bisa dapat mengubah perspektifku? Bagaimana aku dapat mengamalkan pelajaran dari ayat? Bagaimana ayat ini menambah keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, agar istiqomah atau tadi konsisten, mulailah dengan jumlah yang sedikit, dilakukan step by step, dan lakukan dengan kesadaran dan rasa syukur. Oleh sebab itu, saya selalu mengaitkan dua hal dalam hidup, rasa syukur dan juga Al-Quran. Karena ternyata untuk menjadi orang yang sabar harus menjadi orang yang bersyukur, dan ternyata ayat-ayat di Al-Quran yang berkaitan dengan syukur, Masya Allah banyak sekali ya. Nah, tetapkan goal yang telah ditentukan dengan bahagia, lalu mulailah dengan jadikan itu menjadi sebuah kebiasaan baru. Jadi, jadikanlah pengalaman refleksi kita dengan Al-Quran ataupun dengan jurnal-jurnal kita yang lainnya menjadi knowledge management kita untuk persiapan menghadiri hari akhir dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja. Ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Una, kalau untuk anak-anak, kapan ya sebaiknya kita mulai untuk membiasakan dan bagaimana caranya? Oh, untuk anak-anak, wah ini saya gunakan juga nih untuk pengajaran ke anak-anak ngejurnal. Pertama adalah anak-anak kenalkan dengan dia suka menulis ya. Jadi kalau saya ngejurnalnya, terutama karena saya belum ada anak, jadi saya bikin fertility journal ya kan, jadi saya biasakan. Kemudian saya punya keponakan yang saya ajarkan juga belajar bahasa Inggris, saya udah mulai mengenalkan jurnal dengan dia, yuk catat kebiasaan hal-hal baik apa, nah nanti ditulis dengan step by step yang saya sampaikan ini tadi. Jadi sebenarnya itu lagi belajar, cuman kita nggak bilang itu lagi belajar, jadi kita bilangnya adalah bahagia menghadapi kehidupan, misalnya ayo nak belajar ini yuk. Tapi ini belajarnya menyenangkan loh, bukan belajar yang menakutkan, kan anak-anak kan takut ya takutnya ya. Jadi bisa dimainkan perannya dengan ini Bunda. Nah, bentar ya. Pilih, nggak mesti semuanya. Bisa pakai doodle, hand lettering, collage, writing, dan quote. Nah, kalau yang tadi nggak suka art, bisa pakai writing. Tapi kalau yang suka doodle, boleh pakai kolase. Mbak Una, aku nggak suka nulis, aku jurnalku maunya gambar-gambar, boleh. Itu adalah bebas. Yang penting, that it's my book, ini mah jurnal aku, dan ini bekerja untuk kehidupan, berefek dalam kehidupan. Kalau yang suka handlettering, boleh. Nah, balik lagi ke anak-anak, jadi kita perhatikan anak-anak kita tuh sukanya ngapain. Jadi kita nawarin, kalau mau kakak sukanya apa nih? Dulu saya ngasih tahu ke keponakan, kamu sukanya apa? Menulis apa ini? Anak-anak kan berubah-berubah ya. Dia akan mengeksplor dulu ke diri dia, tapi ditanya di guide sama kita. Nah, dibikin kayak gini. Tempat yang main untuk belajar di mana sih kakak kalau suka nulis? Di depan mah di ini. Oke, tulis. Nah, jadi sambil main gitu ditulis-tulis, terus suka nggak nulis, suka nggak ini, gimana? Jadi itu adalah sebenarnya proses latihan step by step-nya dia ngejurnal. Jadi jurnal ini juga bisa loh teman-teman untuk dimasukkan ke portofolio. Jadi saya ingat banget salah satu ketika profesor saya nanya, Una kamu aktivitasnya gimana? Prof, ini loh hasil penelitiannya, tapi saya bingung, jadi saya jurnalin aja, ini hasil jurnalnya tuh kayak gini. Tapi bukan jurnal akademik ya, jurnal tulisan gitu, terus,
oh kayak gini, oh ini tulisan tangan kamu ya, iya, ya udah kalau gitu dipetain aja gimana supaya jadi ini apa namanya akademik yang bagus. Jadi ini sebenarnya untuk melecutkan pengetahuan kita seperti itu. Nah, jadi step by step-nya pelan-pelan dulu aja, nggak apa-apa. Ini aku kecepatan, mohon maaf ya. Seperti itu, saya mohon maaf ya Bunda-Bunda terlalu cepat kalau saya menyampaikan. Saya baca lagi ya, Mbak Una kalau oh ya, kapan ya sebaiknya jadi semakin cepat malah semakin bagus Bunda, jadi nanti dia bisa meriliskan emosinya dia. Dengan hal yang bermanfaat, menulis itu mengikat ilmu. Di Al-Quran tadi saya sampaikan ada 17 ayat tentang tulis, menulis, dan tulisan. Teman-teman, kapan ya, ada waktu nanti saya share di Facebook deh ayat-ayat yang menyatakan tulis, tulisan, dan menulis. Itu bahasannya banyak banget. Yes, portofolio apakah itu termasuk bisa? Bisa Bunda, portofolionya kita jurnalkan, boleh banget. Kan ada portofolio ya, terus kita masukkan ke jurnal ini boleh banget. Itu keren loh Bunda. Malah salah satu kedepannya saya tuh saya pengen banget ngejurnal kayak family journal itu akan menjadi portofolio juga. Seperti itu. Nah, nggak apa-apa Mbak Miftah nih Masya Allah. Pakai perintilan gitu nggak apa-apa Mbak Miftah. Kalau anak-anak suka itu mengeksplor juga ya. Jurnal bekerja untuk Mbak Una berefek pada apa Mbak? Oh, oke. Kalau jurnal bekerja untuk aku, satu, kita akan merekod kehidupan kita. Yang kedua, akan mengefisiensikan waktu kita. Yang ketiga, jurnal itu mood booster banget buat saya ya, personally. Saya bisa memapping perasaan saya dan ketika sedih, oh saya harus melakukan apa? Ketika saya di keluarga juga itu ada recordnya gitu. Begitupun ketika misalnya apalagi kalau ngelihat momen-momen jurnal IP dari mulai matrikulasi sampai Bunda produktif, itu bikin saya meleleh, ya Allah, ternyata saya berprogres ya. Itu hikmahnya. Ternyata saya tidak stuck, saya berprogres. Dengan buktinya, saya menuliskan dengan jurnal. Bagaimana kita bisa tahu kita bertumbuh, kita berproses, dan kita bergerak kalau kita tidak memiliki data atau bukti bahwa kita memang berproses. Seperti itu. Oke, 2 menit lagi. Bolehkah 2 menit lagi ada yang membantu saya menjadi volunteer? Gimana nih sesi hari ini? Kenapa saya menanyakan atau insight apa atau hal baru apa yang Bunda-Bunda dapatkan? Jadi ini adalah untuk menjadi feedback saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan ada satu lagi, Bunda-Bunda, saya akan memberikan hadiah menarik untuk 2 orang yang melakukan testimoni di hari ini. Apa aja sih yang Bunda dapat? Pokoknya bebas deh, sekreatifnya Bunda-Bunda. Oke, kemudian nanti saya akan kasih 2 hadiah menarik. Jangan lupa ya, hashtag Facebook, Instagramnya. Kalau yang di Instagram boleh di Siti Hexagon. Kalau yang di Facebook, kalau nggak salah fanpage Hexagon. Jangan lupa di tag ya, biar teman-teman di luar sana tahu bahwa ada aktivitas virtual conference yang tidak hanya dilakukan oleh saya, tapi oleh semua teman-teman. Dan jangan lupa hashtag nama saya juga, jadi nanti saya bisa ngecek manakah yang termasuk yang penilaiannya yang kreatif dan juga memberikan dampak buat teman-teman semuanya. Oke, itu saja sebelum saya akhiri. Jadi teman-teman silahkan nanti di-post di sesi saya seperti di sesi hari ini, hal baik apa yang didapat, kemudian bagaimanakah sesi teman-teman di virtual conference ya, intinya seperti itu. Jangan lupa hashtag ya, biar kita menggelegar semuanya, karena saya juga pengen jadi partisipan dan bumblebee teman-teman. Oke, nanti hadiahnya insya Allah ada 2 hadiah menarik. Itu saya buat sendiri loh buat teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri, adakah yang mau memberikan? Oh ya, tadi yang menawarkan PPT bagaimana? Ya, nanti PPT-nya kalau ada yang mau nanti saya buat di kolom Facebook ya. Nanti saya izin dulu sama City Leader. Kalau ada yang mau PPT-nya saya, boleh banget itu
materinya bebas, saya ingin bermanfaat sebanyak mungkin, teman-teman boleh dapatkan. Bebas. Nanti saya akan kasih ya teman-teman, tetap kontak di Facebook yang ada di Facebook ya, karena untuk Hexagonia memang saya selalu di Facebook. Oke, selanjut sama Instagram sih sebenarnya dua media itulah gitu kan. Teman-teman boleh jangan lupa ya, sukseskan acara virtual conference kita. Oke, terima kasih banyak. Boleh izinkan 2 orang, yes, foto dulu. Foto, langsung siapa tuh yang bilang foto? Sama Mbak Lewita, semakin berkah ilmunya ngefans. Oh ya. Selain foto, saya boleh nggak minta 2 orang dong untuk sesi saya feedback biar saya banyak belajar hal apa yang teman-teman dapatkan. Silahkan, siapa yang berkenan volunteer? Biar saya tulis. Siapa? Aku mau, Mbak. Oh, Oke, silahkan. Silakan. Silakan Bunda. Yang tadi aku mau Mbak. Siapa itu? Oh, aku berarti ya. Ya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Teh Alia gercep banget, Masya Allah. Silakan Teh Alia. Luar biasa materinya Mbak Una. Aku sampai terharu loh. Maksudnya ada orang sampai begitu detail untuk sebenarnya senang juga menulis gitu, tapi memang jauh banget ya sama Mbak Una gitu ya. Jadi terbuka lagi wawasannya bahwa tentang menulis, kenapa sampai ada ya ayat khusus ikatlah ilmu dengan tulisan seperti itu, berarti memang manfaatnya itu sebenarnya luar biasa buat diri kita gitu ya. Nah dengan tadi materi terlebih ditambah materi dari Mbak Una, Masya Allah luar biasa lah kulihal sampai wah ternyata banyak sekali pesan-pesan dalam Al-Quran yang mungkin kadang kita cuma bacanya selewat ayat itu. Kita tahu, tapi kita tidak merasapinya sampai ke dalam diri kita, bahkan sampai kita korelasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Itu yang saya agak, ya Masya Allah ternyata banyak sekali pesan cinta Allah yang kalau kita kaji lagi, kalau kita mau memberikan waktu terbaik kita untuk Al-Quran, ternyata banyak yang ingin Allah sampaikan pada kita. Itu kayaknya Mbak, aku sampai subhanallah terharu banget ini. Meskipun harus menyempatkan diri ini di depan Masjid Agung Garut untuk ngikutin ini. Karena aku sebenarnya penasaran banget memang dengan aktivitas Mbak Una yang seperti apa sih itu namanya jurnal Quran. Gitu aja Mbak. Silahkan mungkin ada dari yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya untuk semuanya ibu-ibu. Luar biasa. Allah. Terima kasih Bunda Alia, apresiasi banget sampai menyempatkan waktu untuk belajar, dan saya terima kasih buat bunda-bunda yang menyempatkan waktunya, karena orang yang menyempatkan waktunya untuk kita berarti dia memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Terima kasih Bu Alkot, Anda sudah datang kan? Aduh, aku sampai terharu ini menangis. Mbak Endang keren-keren nih. Tapi telat, mau nanya udah mau ditutup. Lanjut. Ini banyak banget bunda-bunda keren. Saya nanti jadi ya gantian. Wow, keren. Silakan selanjutnya siapakah gerangan yang mau tadi? Oke Mbak Dias, silakan Bunda Dias. Ya, Mbak Una, alhamdulillah sangat menginspirasi. Tadi keren banget nih ketika Mbak Una bilang belajar, mengajar, kemudian menginspirasi. Nah, sebenarnya ketika Quran Jurnal ini aku sangat tertarik tuh ya, maksudnya tertarik gimana ya cara bikinnya ya, sedangkan kita mungkin kalau baca Quran ya baca aja, terkadang justru malah artinya itu kita kayaknya lebih cepat baca Qurannya daripada baca artinya gitu kan, biasanya kadang-kadang suka mungkin itulah yang seharusnya memang itu waktu yang harus disempatkan, itu kayaknya memang yang kunci banget untuk bisa konsisten. Karena dari kapan tahu tuh udah coba untuk ngejurnal gitu kayak ngikutin Mbak Una, cuma kok suka mandek gitu loh. Dan yang paling menginspirasi itu ketika Mbak Una menuliskan dengan detail di awal bahwa aku melakukan ini 15 menit dengan bahagia dengan ini, dan itu kayaknya mungkin itu akan mengaktifasi otak untuk bisa melakukan lebih ya Mbak ya, dan itu yang belum aku lakukan, dan itu hari ini dapat tuh itu, maksudnya artinya ketika memulai terusnya
dengan diawali seperti itu mungkin bisa lebih konsisten sih, ya, semoga saja sih Mbak, maksudnya. Jadi itu keren banget dan bisa banyak banget jurnalnya, aku mau banget Mbak. Karena aku satu jurnal aja nggak selesai-selesai Mbak, maksudnya paling isinya tuh lebih banyak ke materi ya. Terusnya kadang-kadang justru malah kayak bikin diary, maksudnya diary maksudnya ya tulis aja yang apa namanya, mengalir aja gitu, tulisannya tuh hanya mengalir, tidak sampai yang seperti Mbak Una ada tematik, ada ininya, kemudian ini ada poin-poinnya kayak gitu. Dan selama ini ya seperti diary aja sih, maksudnya nggak belum seperti yang Mbak Una itu. Makasih banget ya Mbak. Sama-sama, ya Allah sih bahagia sekali. Ambil ya teman-teman respon materi yang saya ambilkan ini, kenapa ketika saya semakin diambil ilmunya, ternyata itu malah membuat saya bahagia. Itu energi saya gitu. Jadi, Mona udah ngajar, udah IP, udah ini apa? I don't know why. Yang pasti saya menuliskannya, seperti saya bilang, change, learn, and grow. Saya akan bilang, saya akan selalu niatkan, ya Allah bantu saya, hebatkan saya, niatkan karena Allah. Saya tulis di bullet jurnal saya 15 menit jam segini. Jadi sebelum tidur tuh saya langsung oke, 15 menit jam segini. Kalau ada tindakan di luar kontrol saya akan terima feedback, saya terima. Oke, fine, saya terima. Saya tidak overreactive, saya terima. Tindakan apa ya? Ini Bu, saya dari Bunda Septi yang akan saya lakukan selanjutnya. Jadi ketika itu nggak sesuai, ya terima, udah terima, oke fine, apa ya selanjutnya gitu. Jadi dan pastinya dalam membentuk afirmasi, dan ada yang bilang ya tulis apa yang kamu lakukan, ini adalah sebuah ini juga ya, lakukan apa yang kamu tulis. Itu adalah identitasmu sebagai apa namanya, muslimah yang disebutkan oleh Rasulullah. Selalu itu adalah identitas mulut sama hati. Jadi jurnal syukur kenapa selalu ada sama jurnal Al-Quran? Saya melatih mulut, hati dengan tindakan selaras. Itu saja. Jadi teman-teman semangat ya. Bukan jurnalnya yang keren, tapi apa? Tindakan kita untuk melakukan apa yang akan kita sukseskan dan akan kita bawa untuk persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kita foto bareng. Keren, makasih Mbak. Silahkan share. Saya akan ada satu lagi ya, nanti saya akan kasih free yang tadi itu. Dual code kalau diizinkan, yang saya akan kasih free teman-teman yang hadir di sesi saya gratiskan tentang yang tadi saya ini ya, tentang PDF-nya, itu yang pertama. Dan yang spesial untuk 2 orang, oke, 2 orang, tolong tag Facebook Hexagonia sama Instagramnya, sebarkan semua orang untuk tahu. Saya juga biar tahu bunda-bunda. Kemudian yang menarik, saya akan beri 2 hal yang menarik yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh saya izin close untuk disiplin. Saya akan berpindah lagi selanjutnya. Jangan lupa teman-teman, satu hal penting. Manajemen waktu bisa kita kelola. Yang lebih penting dari manajemen waktu apa? Kelola energi kita. Jangan lupa pada saat beraktivitas, siapkan energi juga untuk kita reda sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Teh untuk bukti kepiknya. Barokallah, Masya Allah. Foto ya, bismillah, ini ada 2 sesi ya, senyum semua ya. 1, 2, 3, yang pertama. 1, 2, yang mau ikutan silakan. 1, 2, 3. Oke, Mbak Erlina, oke semua sudah, Mbak Anten, oke baik ya. 1, 2, 3. Ya, sudah saya sebentar, ini saya simpan dulu. Selanjutnya adalah yang kedua. Wah, banyak juga ya. Saya pikir yang hadir nggak banyak. Masya Allah. Oke, kedua ya, bismillah. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak ya bunda-bunda semuanya. Sehat selalu, banyak minum air putih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Garut semua. Makasih Mbak Una. Terima kasih banyak waktunya semuanya ya. Masya Allah, menginspirasi banget. Luar biasa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.